ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم أوصل وتقبل سبب ذلك آمين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Monggo sak tribun ngaos estu niat sareng-sareng murih ridhonipun Allah murih syafaatipun Rasulillah so dipun niati mudarosah mudzakarah eling pinaling sareng-sareng so diniati hadir wonten ing majelis ilmu so diniati hadir wonten ing majelis ilmu so diniati qiyamul laili Ramadan urip-urip dalunipun Ramadan so diniati nyadong Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun fit taharati. Ai hada utawi iki iku faslun pasal swiji fit taharati ing dalem mertelake pira-pira hukume taharah ai fi bayani ahkami taharah. Ini bab sudah mencapai pada bab fikih. Ini yang pertama menerangkan hukum-hukum sesuci. Jadi toharoh itu nek cara bahasa iku an-nadhofatu minal aqdar walau tohirotan. Toharoh kalau menurut bahasa itu membersihkan sesuatu dari kotoran walaupun itu suci. Seperti kalbuso wal mukhot membersihkan ya air liur, membersihkan riak, membersihkan ingus, ataupun membersihkan hal yang maknawiyatan kal adnas wa hiya al uyub minal hiddi wal hasad wa ghirima, atau membersihkan sesuatu yang tidak terlihat seperti membersihkan sifat-sifat yang buruk kayak ngilangno sifat dendam, menghilangkan sifat hasud, iri dengki. Iki ya toharoh secara bahasa. Dan sedangkan toharoh kalau secara hukum fikih syariat itu adalah raf'u hadasin au izalatin najasin au ma fi maknahuma, menghilangkan hadas kecil, hadas besar, atau menghilangkan najis. Iki nek cara fikih. Maka yang dibahas di sini adalah yang secara fikih, yaitu menghilangkan hadas baik kecil maupun besar, atau menghilangkan najis. La yasihu ora sah apa raf'ul hadasi, apa ngilangake hadas, wala izalatun najasi, lan ora sah apa ngilangake najis, illa kejaba bimain kelawan banyu mutlakin kang mutlak. Maksudnya mutlak itu murni banyu. Tidak sah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak atau air yang masih murni air. Jadi menghilangkan hadas atau menghilangkan najis itu harus menggunakan air
yang mutlak. Nah, alat untuk sesuci ini sebenarnya tidak hanya air ya. Tapi yang utama itu air. Kemudian ketika tidak ketemu dengan air mutlak, ini ada pengganti, yaitu debu, batu. Debu atau batu. Debu itu nanti tayamum. Batu itu nanti untuk istinja atau untuk menghilangkan najis. Dan ada satu lagi yaitu mudabik atau dibak, menyamak, menghilangkan lendir kulit itu. Nah, banyu mutlak itu apa? Wahwa utawi maun mutlak. Wahwa utawi maun mutlak iku ayakuna. Iku yen to ana apa maun mutlak iku tahirun kang suci binafsi ing dalam awak dhewe maun. Nah, air mutlak ini air yang masih murni air. Maksudnya gini loh. Air mutlak itu ma yaku alihi ismul ma'i bila koyidin lazimin. Air yang namanya air, dipindah kemanapun itu air. Nah, tidak ada nama yang melekat. Jadi air mutlak itu air yang masih disebut air, belum berganti nama yang melekat. Fala yadurru al-qaidu al-munfaku. Kalau ada penamaan tapi nama itu tidak melekat, bisa berubah-ubah, itu tetap air mutlak. Nah, contoh gini, air mutlak itu contohnya ya air sumur ya. Air sumur, ketika masih di sumur disebut air sumur. Ketika kamu pindah ke ember namanya air ember. Ketika pindah di batok menjadi air batok. Iki air mutlak. Air yang murni air, dan namanya itu bisa fleksibel sesuai tempatnya. Nah, tapi nek misalnya ada air kok namanya wis ganti, dan nama gantinya itu melekat, mau dipindah dimanapun yo pakai nama itu juga air mutlak. Contohnya nopo? Ketika ada air kamu campur dengan kopi dan gula, itu jadinya apa? Wedang kopi, jadinya kopi. Itu kamu taruh ember mesti diarani kopi, kamu air taruh cah ya diarani kopi, do jero gelas ya diarani kopi. Nah, mbok cemplungno sumur, sak sumur dadi banyu kopi kabeh tetap jenenge kopi. Nah, kalau yang sudah menjadi kopi ini tidak disebut air mutlak, berarti nggak bisa dibuat sesuci, Bang. Yes, air mutlak ini syaratnya harus suci. Umpama air air masih mutlak tapi sudah nggak suci, ya nggak bisa dipakai. Harus suci. Terus mutahhiron li ghairihi. Dan masih bisa mutahhiron tur iku kang nyucikake li ghairihi maring liyane maul mutlak. Jadi air yang masih suci dan masih bisa mensucikan pada yang lain. Masih bisa mensucikan pada yang lain. Maksudnya masih bisa mensucikan pada yang lain itu ya itu mau sifatnya air mutlak itu bisa mensucikan pada yang lain. Beda dengan air teh, air kopi itu suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain, teman-teman. Wahwa utawi maul mutlak iku ghairul mutanajjisi, kang ora kena najis. Nah, syaratnya lagi air mutlak itu juga harus belum terkena najis. Nah, umpama ono banyu murni tapi kena najis, iki yo nanti hukumnya sudah tidak air mutlak lagi. Nah, nanti pembahasan air najis nanti ada lagi. Wa ghairul mustakmali lan iku urung den gunakake. Lan iku durung den gunakake kanggo sesuci. Belum menjadi bekas sesuci. Nek pun dadi bekas sesuci iku gak boleh.
Jadi ketika air digunakan untuk sesuci, ketika air sudah digunakan untuk sesuci, ini ada hukum namanya mustakmal. Mustakmal itu air bekas sesuci. Nah, mustakmal ini apabila airnya sedikit. Jadi ngeten, ketika ada air mutlak kurang dari 2 kulah. Nah, kurang dari 2 kulah. Kok digunakan sesuci? Sudah digunakan untuk sesuci, maka air tersebut tidak bisa dibuat mensucikan kembali. Itu disebut air mustakmal. Tapi kalau air mutlak ini banyak sekali, lebih dari 2 kulah, wis ono 300 liter, 400 liter, 500 liter, ini tidak masalah walaupun sudah digunakan. Misalkan seperti itu kulah masjid, jeding masjid yang besar itu kan lebih dari 2 kulah. Kamu wudhu di situ, airnya jatuh kembali ke situ, itu tidak masalah, itu tidak menjadi mustakmal. Sisa air sesuci, bekas air sesuci yang tidak boleh digunakan suci kembali itu kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kulah. Ke saember, ya, saember yang cuma 100 liter, pemenang kok kurang dari 100 liter kamu buat sesuci, kamu terus netes ke situ lagi, bekas sesucimu itu campur dengan tetesan bekas sesucimu, itu ya jadi mustakmal. Maka nek wis jadi mustakmal tidak disebut air mutlak lagi, berarti nggak bisa dibuat sesuci. Wa ghairul mutaghayyiri, lan syaratnya meneh wa ghairul mutaghayyiri lan durung owah. Taghayyuron kelawan owah, kasiron kang akeh, bi kholitin kelawan perkara kang nyampuri, bi kholitin kelawan perkara kang nyampuri, tohirin kang suci, tohirin kang suci. Ya stagni kang semuge, opo alma'u banyu, anhu saking kholitin tohirin. Harus belum tercampur dengan sesuatu yang larut sehingga berubah. Air tersebut belum berubah sebab tercampur perkara yang larut, yang suci, yang mana perkara yang mencampuri tersebut tidak dibutuhkan oleh air. Paham deh? Jadi banyu sing dienggo sesuci, air yang dibuat sesuci itu harus belum berubah. Yang perubahannya disebabkan oleh perkara suci yang larut, tapi perkara tersebut tidak dibutuhkan oleh air. Contohnya ngeten, bubuk kopi, teh, ini kan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh air. Maksudnya tidak berada di habitat air. Kok itu mencampuri air yang akan kamu buat sesuci? Misalnya kamu menyiapkan air 1 ember, mau kamu buat untuk sesuci, malah tercampur bubuk teh sampai sehingga warnanya agak kuning, warnanya berubah, maka ini tidak bisa dibuat sesuci karena sudah berubah dengan perkara yang larut dan itu tidak dibutuhkan oleh air. Mudeng banget. Tapi kalau tercampur sesuatu yang tidak larut, walaupun itu tidak dibutuhkan oleh air, itu tidak masalah. Contohnya nopo? Kejeguran kayu, paham? Misalkan di kulah Anda kena kayu, ketiban kayu, paham? Ketiban kayu, akhirnya lama-lama itu
airmu agak berwarna kecoklatan. Nah, ini masih bisa dibuat sesuci. Nah, karena perubahannya disebabkan perkara yang tidak larut. Utawa kena godhong-godhong. Godhong ya. Kadang-kadang misalnya kulahmu iku gak ana payone, ulahe wong kuno ora ana payone nah. Wes. Terus ndelalah musim angin, li wit-witane akeh aja ono wit asem. Wong kuno-kuno kan ono wit asem, wit pelem. Godhonge udah rontok ning kulahmu akhirnya rada ijo. Ini masih bisa dibuat sesuci karena daun itu tidaklah larut. Yang masih bisa dibuat sesuci lagi adalah perubahan yang disebabkan oleh sesuatu yang itu memang bersinggungan dengan air atau habitatnya di air, berubah sebab lumut. Lumut. Misalkan tempat mandimu itu, bak mandi atau kulahmu itu agak menghijau karena banyak lumut, kamu belum sempat nguras lumut yang di pinggir-pinggir itu loh, yang nempel di tembok, sehingga itu menjadikan agak kehijauan. Ketika musim panas kok kono lumut, itu mesti banyunya berubah. Nah ini itu nggak masalah karena lumut itu memang habitatnya air. Di mana ada air ya ada lumut, soalnya ngono. Atau berubahnya itu sebab tempat alirannya. Sebab tempat alirannya. Misalnya ngeten. Air dari sumber mata air di pegunungan misalnya. Delalah niku alirane niku di tempat aliran itu bongkahan batu-batu belerang sehingga akhirnya banyune mambu belerang. Iki tetap suci mensucikan. Nah, karena itu perubahannya sebab tempatnya mengalir. Atau berubahnya sebab tempatnya. Misalkan kamu taruh di ember plastik, ember plastiknya baru, wah akhirnya kan mambu plastik iki banyune mambu plastik, nggak masalah itu. Nah, ngoten nggih. Wal mutanajjisu. Nah, sekarang tadi kan gini. Disyaratkan tadi kan air yang suci mensucikan itu belum terkena najis. Lah air yang terkena najis ini ada pembahasan agak tersendiri. Ngeten. Wal mutanajjisu. Utawi banyu kang kena najis. Utawi banyu kang kena najis. Iku wahwa hal utawi mutanajis iku ma banyu wakoat kang tumiba bihi ing dalem man apa najasatun najis ghairu makfuwin kang ora den ngapura apa anha najasah rumah kuing kang ora den ngapura apa anha najasa. Watagoyaro lan dadi owah apa mawakoat watagoyaro lan dadi owah apa mawakoat inkana lamun ono apa alma'u banyu watagoyaro lan dadi owah apa mawakoat inkana lamun ono apa alma'u banyu iku kasiron akeh bian kot balago gambare ento wis tumeka gambare ento teman-teman wis tumeka apa mawakoat kulataini
ing rong kulah fa aksara mongko luwih akeh. Awa in lam yataghayyar utawa lan senajan urung dadi owah apa mawaqaat in kana lamun ana apa mawaqaat iku kolilan sithik au wa illam yataghayyar utawa lan senajan durung dadi owah apa mawaqaat in kana lamun ana apa mawaqaat iku kolilan banyu sithik ai dunal kulateni utawa dudu rong kulah, kurang rong kulah. Air disebut menjadi air mutanajis. Banyu sudah tidak dikatakan suci lagi, dikatakan menjadi air yang terkena najis. Ini apabila terkena najis yang tidak dimakfu. Ketika terkena najis yang tidak dimakfu di dalam air. Dan ketika terkena najis yang tidak dimakfu di dalam air. Dan airnya menjadi berubah ketika air itu ada dua kulah. Jadi hukum air mutanajis itu memahaminya seperti ini. Untuk air yang ada dua kulah, misalkan air itu sudah mencapai dua kulah, Nah, 2 kulah itu nek cara di liter itu 320 liter. Sak kulah itu 160 liter. Nek 2 kulah itu berarti 320 liter. Ketika air itu debitnya sudah mencapai 320 liter ke atas, ini disebut 2 kulah karena 1 kulah itu perkiraan 160 liter. Untuk air yang 2 kulah, bila terkena najis yang tidak dimakfu, itu hukumnya bisa tetap suci, bisa menjadi najis. Ketika terkena najis yang ini air lebih dari 2 kulah ya. Ketika terkena najis yang tidak dimakfu, tetapi tidak menjadikan berubah, airnya gak berubah. Misalnya gitu, air 400 liter atau 350 liter, kemasukan bangkai tikus, tetapi airnya tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, maka ini cukup bangkai tikusnya dibuang, airnya masih suci mensucikan, karena belum berubah. Ini ketika airnya lebih dari 2 kulah. Tapi kalau airnya itu di bawah 320 liter, terkena najis, walaupun tidak berubah, ini tetap najis. Air 1 ember terkena air kencing atau terkena tadi bangkai tikus, ini ya otomatis najis walaupun tidak berubah. Mungkin mana? Yes. Wal mustakmalu utawi kang aran air mustakmal. Wal mustakmalu utawi kang aran banyu mustakmal. Wal mustakmalu utawi kang aran banyu mustakmal. Wa ya mustakmal.
huwa ya mustakmal iku ma banyu rafa'a kang wis digawe ngilangake apa ma rafa'a kang wis digawe ngilangake apa ma hadasan ing hadas auzala utawa wis digawe ngilangake apa ma khobasan ing najis wakana lan ana apa ma iku qalilan sithik. Nah, disebut air mustakmal ini apabila ada air kurang dari 2 kulah, kurang dari 320 liter, dan sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis, sudah dibuat wudhu atau sudah dibuat membersihkan najis. Kok airnya tidak ada 320 liter, berarti otomatis itu menjadi mustakmal. Kalau sudah mustakmal berarti tidak bisa dibuat suci mensucikan, karena tadi syarat dari air yang bisa dibuat suci mensucikan itu bukan mustakmal. Nah, tapi kalau air itu mencapai 320 liter lebih, mau digunakan sesuci berapapun itu tidak ada hukum mustakmal. Ada nggih? Maka kayak jeding masjid. Untuk kulah itu bisa menampung lebih dari 320 liter. Nah, itu meh wudu bolak-balik ning jero kono gak masalah. Tidak ada hukum mustakmal. Maka ketika di nyuwun sewu, ketika di kamar mandi Anda atau di WC Anda itu pakai ember yang 100 liter. Itu kalau kamu pas cebok, hati-hati. Jangan sampai tertetes oleh air yang sudah kamu buat sesuci. Nah, atau ketika kamu buat wudhu, jangan sampai air yang sudah nempel di anggota wudhumu itu masuk ke ember situ yang tidak ada 320 liter, maka nanti akan menjadi mustakmal semua nanti. Jadi ketika kamu pakai ember ya harus hati-hati pelan-pelan agar supaya tidak terciprat oleh najis atau tidak terciprat oleh bekas wudhumu, bekas sesuci. Misalkan mandi junub, kamu pakai ember kecil. Ini usahakan air-air yang sudah nempel di tubuhmu itu, jangan tetesan air yang dari tubuhmu jangan sampai masuk ke situ lagi. Kalau air bekas junub itu kan menghilangkan hadas besar, kok tetesannya itu masuk ke ember itu tadi, berarti ember itu tadi menjadi mustakmal. Udah. Nah, mending pakai toler aja kalau memang nggak ada bak yang besar. Pakai tolernya dicolokkan ke dalam keran, udah pakai toler aman. Jadi semua ada solusi. Ya nek sing wong sugih nggo shower, awak dhewe ora wong sugih nggo toler. Ya. Kan lho. Ya karena bikin kulah besar itu juga mengingat kondisi lokasinya cilik on piye. Kan. Maka ada trik itu tadi, ada trik pakai toler. Kalau air mengalir kan aman. Jadi ada hitungan 2 kulah 1 kulah ini apabila airnya tidak mengalir. Apabila airnya tidak mengalir, air sing mandek ngono lho. Tak, itu meduruan itu nih. Tak soleh. Aku lontong sate. Wal mutawiru utawi kang aran banyu owah tahuyuran kelawan akeh kasiron tahuyuran kelawan owah kasiron kang akeh. Wal mutawiru utawi banyu kang owah tahuyuran kelawan owah kasiron kang akeh bima kelawan perkara ndukira kang wis den sebutno apa man. Bima ndukira isine mau
kholitin tohir, perkara larut yang suci ya, perkara larut yang suci. Huwa ya mutaghayyir iku alladzi banyu yang taniu kang dadi kacegah apa itlakus milmai harokat sebenarnya apa itlakus milmai apa kemutlakane arane banyu alaihi ing atase alladzi bihaitsu yahdusu kelawan sirane anyar teko lahu kedue alladzi apa ismun banyu akharu kang weneh kal marokoh kaya banyu marokoh. Gini, tadi ada istilah air mutaghayyir, air yang berubah. Air yang berubah itu tidak bisa dibuat untuk sesuci walaupun masih suci. Nah, batasan air berubah disebut air berubah ini apabila perubahannya itu sangat banyak sehingga nanti merubah nama. Dan berubahnya ini tadi dengan perkara yang larut dan suci. Kalau contohnya mau banyu sak ember atau air banyak pun, air terkena bubuk teh, dan ketika berubahnya cuman kuning sedikit, cuman berubah kuning sedikit, tidak sampai disebut air teh, maka ini masih air suci mensucikan. Betul. Karena belum rubah namanya. Betul. Tapi kalau berubahnya itu sampai betul-betul menjadi agak merah, agak oranye, sampai disebut banyu teh, nah ini baru yang disebut mutaghayyir. Maka tidak kok asal berubah disebut mutaghayyir. Disebut mutaghayyir apabila perubahannya itu sangat jelas sampai sehingga merubah nama air. Mungkin ya. Faslun. Ada utawi iki ku faslun pasal swiji. Fi qadha'il hajati. Ing dalam nerangake qadhil hajat atau buang hajat, buang air kecil atau buang air besar. Yustahabbu den sunahake li qadhil hajati kedue wong kang nekani hajat iku baulan uyoh atau kencing anane qadhil hajat iku ono kana sing dibuang baulan kana au go iton utawa iku tahu kasroh ngising au go iton utawa iku ngising. Apa sing yustahabu, apa sing disunahno, apa ayal basa, apa yen to ngenggo sapa qadhil hajat, sapa wong sing buang air kecil atau buang air besar, ngenggo nak alaihi ing sandal lorone qadhil hajat. Ini hukum tentang buang air kecil dan buang air besar, entah itu kencing atau berak. Bagi orang yang kencing atau berak disunahkan tetap memakai kedua sandal, tetap pakai kedua sandal. Misalkan sandalmu kamu taruh di depan kamar mandi, harusnya kamu menyediakan sandal yang khusus di dalam kamar mandi. Dan, tapi kalau kamar mandimu bebas di luar, kamar mandi di luar, ya memang sandalmu dari luar masuk kamar mandi terus keluar pakai sandal itu lagi ya nggak masalah. Nah, intinya ketika qadhil hajat buang air kecil atau buang air besar disunahkan tetap memakai kedua sandal. Misalkan tidak pakai dua sandal ya nggak dosa. Cuman ini lebih baik pakai kedua sandal karena sunahkan. Wayasturolan sunnah yento lan den sunatake yento nutupi sapa qadhil hajat rok sahu ing sirahe qadhil hajat. Disunahkan ketika kencing atau berak memakai penutup kepala, memakai penutup kepala. Mula kanggone santri
kudune duwe kupluk-kupluk sing kanggo harian ngono. Kupluk kanggo harian. Loh, nah, kamu masuk ke WC kok masak pakai peci resmi kan ya. Piye ya? Nah, kok tutupi nggo topi ya gak apa-apa, nggo topi utawa kupluk. Kupluk sing dienggo harian, maksudnya dienggo harian ya sing dienggo ceng-ceng. Atau kamu tutup pakai handuk, kudungan nganduk. Itu boleh. Sunahnya gitu. Wayu ida lan nyawisake sapa qadil hajat almaa ing banyu awil ahjaro utawa ing pira-pira watu. Disunahkan sebelum memulai buang air kecil atau buang air besar sudah mempersiapkan airnya, sabunnya, itu sudah dicek dulu. Wayu qaddimalan yenton dhisikake sapa qadil hajat yasarohu ing sikil kiwone qadil hajat indat dukhuli ing dalem nalikane mlebu WC ilan hale ngenten disunahkan ketika masuk WC ini kaki kiri dulu, yang masuk kaki kiri dulu. Ilan hale wong kang donga Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Ini karo donga niki. Artine bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Allahumma do Allah ini satemene ingsun iku a'udzu nyuwun kebau reksa ingsun. Iku a'udzu nyuwun kebau reksa ingsun bika kelawan panjenengan minal hubusi saking piro-piro setan lanang wal khobaisi lan piro-piro setan wadon. Nah, disunahkan tadi ketika masuk WC kaki kiri terus berdoanya ini ketika masuk itu, ketika proses masuk berdoa ini Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Misalnya urung iso go bahasa Arab ya go bahasa Indonesia. Ya Allah lindungi kami dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, gitu. Wa yuqaddima lan yento dhisikake sapa qadil hajat yumnahu ing sikil tengene qadil hajat. Ing sikil tengene qadil hajat indal khuruji ing dalem nalikane metu teko WC. Ilan hale wong kang ndonga Gufronaka ai ighfir gufronaka. Gufronaka ngapura panjenengan maring ingsun kelawan pangapura panjenengan. Maknane do. Gufronaka muga-muga ngapura panjenengan maring ingsun kelawan pangapura panjenengan. Alhamdulillah kabeh puji iku lillahi kedue Allah alladzi kang adhaba kang wis ngilangake sapa Allah anni saking ingsun al adza ing piloro wa afani lan kang wis jaga utawa gawe sehat afani jaga sapa Allah ni ing ingsun. Disunahkan ketika keluar dari WC atau kamar mandi itu kaki kanan dulu. Jadi ketika keluar dari WC atau kamar mandi disunahkan kaki kanan dulu, kemudian berdoa Gufronaka alhamdulillahilladzi adaba anil adawa ani. Keluar kaki kanan, keluar dari WC atau kamar mandi kaki kanan sambil berdoa Gufronaka alhamdulillahilladzi adaba anil adawa ani. Ya Allah ampunilah kami, segala puji bagi Engkau ya Allah, Engkau telah menghilangkan hal yang menyakitkanku dan Engkau telah menjagaku. Ibu denganane denggone kena. Iya,
jenengan diparingi saged beol, jenengan diparingi saged kencing, saged berak. Ini berarti Anda dibantu Allah menghilangkan hal yang sakit. Mergo wong gak iso nguyuh iku ya lara. Kencing batu penyakit. Nggak bisa kencing itu jadi penyakit, sesuatu yang menyakitkan. Nggak bisa berak, ya lara. Kowe mulas-mulas li bebelen kira-kira lara ora. Ning weteng mesti ra kepenak, ora nyaman. Mula wong saged kencing, saged berak itu ya kudu disyukuri iki mulane ketika proses selesai kencing, selesai berak, muji karo Allah, alhamdulillah ya Allah jenengan pun ngilangno penyakit kula. Ngilangno sesuatu sing nglarakno awake kula. Wong berang-berang dina ora iso ngisi ku dipriksakno to. Ya. Meneh ora iso nguyuh berang-berang dina, wah dipriksakno mesti lor. Ya ya. Aku tau ngalami ya. Wah, nguyuh angel pol gara-gara kakean ngopi kurang banyu putih. Waduh. Alhamdulillah kok durung sampai kencing batu. Daripada sing kencing batu tak lor. Mulane kudu disyukuri saged nguyuh, saged beol. Mau musim dingin kok nguyah-nguyah aja gremeng-gremeng. Ya malah nguyah-nguyah ya jus alhamdulillah gak apa-apa. Malah digere nguyah malah repot. Aja malah ngene, sate sing ngene Pak nguyah-nguyah ae. Anyep aku malah ngono. Iki jenenge kurang syukur jenengan. Bon, wa alla yastakbila. Lan sunah yen to ora madhep sapa kondil hajat al-kiblata ing kiblat. Disunahkan ketika kencing atau berak tidak menghadap kiblat. Baik di ruangan maupun di luar ruangan. Baik di ruangan maupun di luar ruangan. Baik di dalam kamar mandi atau tidak, disunahkan tidak menghadap kiblat. Wa yahrumu lan haram apa ngadep kiblat nalika kondil hajat fis sahra'i ing dalem ora-ora idan tafat ing dalem nalikane dadi sepi apa asyurutu pira-pira syarat al muqarraratu kang den tetepake. Tadi tidak menghadap kiblat itu hukumnya sunnah ketika di dalam ruangan kencing atau berak. Misal di tempat kencing atau di tempat berak itu disunahkan tidak menghadap kiblat. Misalkan itu di dalam kamar mandi disunahkan untuk tidak menghadap kiblat. Tapi kalau di luar ruangan, di tempat terbuka misalnya, kamu kencing atau berak di lapangan atau di pinggir kali, haram menghadap kiblat. Berarti wajib tidak menghadap kiblat kalau tidak di dalam ruangan yang khusus untuk buang air kecil atau buang air besar. Ketika ruangan terbuka itu tidak memenuhi syarat. Tapi kalau misalkan ada kencing atau berak di tempat selain WC atau kamar mandi, berarti kan itu di tempat terbuka. Tapi kok ada penghalang, misalnya ada tembok yang tembok itu sudah atau tembok atau apalah ada penghalang yang tingginya itu mencapai 2/3 dirok, maka ini nggak masalah, nggak sampai haram. Jadi syaratnya itu ketika tidak memenuhi syarat. Nah, yang dimaksud tidak memenuhi syarat itu tidak ada penghalang yang tingginya itu tidak ada 2/3 dirok. Udah. Misalnya nih nggone kali Pak, tapi ono adang-adange Pak, ono kaya uwot ngono, uwote iku terus ono niku ne apa, ono bedenge nggawa sak ngono, kira-kira dhuwure ya 0,5 meter. Maka ini misalkan menghadapnya nggak sampai haram, cuman makruh, kan ya. Mergo wis ana penghalange ya, sana penghalang. Tapi nek ning lapangan jan terbuka ngono Mas. Iki yo haram nek menghadap kiblat. Walaya takallamalan sunnah yen to orang ngomong sapa kondil hajat. Walaya takallamalan yen to orang ngomong sapa kondil hajat, senajan ngomong dhewe lho ya. Ilali daruratin kejaba krana
darurat. Beol sambil nyanyi. Iki makruh. Disunahkan itu diam. Buang air kecil atau buang air besar disunahkan diam, jangan ngomong, baik ngomong pada orang lain atau kamu ngomong sendiri. Rumangsane ning jero WC koyo ning studio, bisa ngeko-ngeko, ngebas terus sambil nyanyi. Aja. Apalagi ngobrol sama temen nih. Wah, WC 1000. Ning WC 1000. Biasanya kalau di pondok pesantren atau kos-kosan kan WC-nya banyak. Terus ngobrol sama WC sebelahnya. Ya kowe piye ngobrol mek kancane iki makruh ya, makruh. Kecuali darurat. Apa tuh ae untuk mesti ngobrol mek HP ngono, teleponan sami mawon. Sami ngising ada berak sambil teleponan. Wah ini makruh, makruh. Kecuali darurat. Darurat tuh gini. Misalkan ada ular. Ada ular terus kamu teriak-teriak, ular, piye nah. Ataupun gini, kamu berak, ternyata tempat airmu yang mau buat kamu sesuci bocormu. Sudah kamu siapkan, kamu sudah bawa ember. Ternyata setelah kamu berak, airnya habis. Nah, emang kamu harus tolong-tolong untuk diambilkan air ini jenenge darurat. Ini bener apa-apa. Wala yarfa'alan yento orang ngangkat sapa qadil hajat saubahu ing klambine qadil hajat dafatan kelawan ambalan wahidatan kang siji bal syai'an balik kelawan setitik basyai'an nulis setitik hatta yakuba singgo parek sapa qadil hajat minal ardi saking bumi. Disunahkan dalam qadil hajat itu tidak langsung melepas celananya secara langsung. Terus hendaknya bagaimana? Hendaknya itu pakai sarung atau pakai jari, ya, sambil jongkok diangkat sedikit-sedikit. Semono ya. Jangan langsung polosan ya. Ini diterang kurang enak untuk sarung, tapi ada gitu lah. Jadi nggak boleh langsung copot-copot terus copot semua terus baru kencing baru berak, ini nggak baik, malah makruh. Sunnahnya itu tetap ada yang tersisa, terus yang tersisa itu misalkan sarung atau jari yang tersisa itu kamu angkat sedikit-sedikit sambil kamu proses jongkok. Oke. Sunnahnya gitu. Namun gak iso ngono, gak kulino atau kamu sedang pakai celana, kan gak iso nih pakai celana kayak gitu ya, wis piye nih. Yang bisa kayak ginian kalau pakai sarung atau jari. Pakai celana biasa bisa sih, bisa. Maksudnya, waduh ini langone rapi nah. Maksudnya gak usah dilepas semuanya, cuma dilepas sampai lutut, terus kamu jongkok. Tapi kan nanti susunya agak repot ya, susunya agak ya ini kamu angan sendirilah ya. Walayan duro lanjito orang ningali sapa qadil hajat ilas sama imaring langit. Ketika kencing atau berak disunahkan tidak sambil melihat-lihat langit. Kencing sama berak sambil melihat bintang. Misalnya malam-malam terus sambil bintangnya, bulannya malah makruh. Akhirnya malah ngayal tekan dindi malah rampung-rampung. Kenaan delok bintang malah. Ngono lho maksudnya ngono. Wala ila farjihi. Lan sunah yento ora ningali maring farjine qadil hajat. Ketika qadil hajat disunahkan tidak melihat kemaluannya. Kemaluannya enggak usah dilihat. Wala ilama lan ora ningali maring perkara yakhruju kang metu minhu saking qadil hajat. Ya ndak usah kamu lihat, disunahkan tidak melihat kotoran yang kamu keluarkan. Air kencingmu nggak usah kamu lihat, tahu kasurnya nggak usah dilihat. Walaya bahasa dan itu ora dolanan nggawa tangan sopo qadil hajat. Ketika qadil hajat sama
Ketika berak atau kencing, tangannya nggak usah sambil bermain. Qadil hajat sambil main game bawa HP, ini yo mekro. Wah, akhirnya gak rampung-rampung kuwi. Jangan rampung malah Kenyamanan. mekro. Utawa dolanan ceduk. Zaman kecil itu kan dolanan ceduk. Malah ceduk ditabuhi, mbah. Lah apa malah nggak boleh, mekro. Wa ayus bila lan yen to nglembrehake sapa to ngedunake to nglembrehake sapa qadil hajat saubahu ing klambine qadil hajat pemblanti sobi ing dalem sadurunge ngadeg jejeke qadil hajat. Nah, tadi ketika qadil hajat kan disunahkan mengangkat pakaiannya sedikit-sedikit sambil proses jongkok. Begitu juga ketika sudah selesai istinja, ketika sudah selesai cebok, ini ketika mau berdiri itu juga sambil menurunkan pakaian. Jangan berdiri masih dalam keadaan nah, ini kalau bisa ya, kalau pakai sarung atau jari mudah. Kalau pakai celana agak repot, celananya jeans sisan, waduh, iya hanya paslon tambah siji wis sholat paslon bil istinjai paslon bil istinjai wa alam bisawab al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa